Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa Halo. kabarnya hari ini? Ya, Luar biasa. sudah pasti luar biasa sebab kita punya Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita mau mulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami sungguh mengucap syukur Tuhan punya Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, hari ini Tuhan kami mau menyisihkan waktu kami Tuhan untuk bersekutu, untuk berjumpa sama Tuhan, untuk memuji, memuliakan Tuhan, serta mendengarkan firman-Mu Tuhan yang kami tahu itu akan menguatkan hidup kami, mengubah pandang pola hidup kami Bapak. Terima kasih Tuhan, kami undang Engkau, hadirat-Mu hadir di tempat ini, menjamah kami Tuhan. Kiranya pujian persembahan kami berkenan di hadapan Engkau, kiranya disenangkan Engkau Tuhan pada hari ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama bergirang karena Tuhan Yesus sayang sama kita semua. Tuhan. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, karena apa? Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, mari bergirang. Oh giranglah, karena Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh girangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku sebab hari ini harinya Tuhan, maka kita harus bergirang, bersuka cita. Haleluya. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh amin. Haleluya. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari bersuka, ku bersuka sebab Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Thank you Jesus. Bahwa percayalah setiap pujian kita itu
ada kuasanya. Karena itu, mari bernyanyilah dengan segenap hati kita, maka mukjizat Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Allah kita berkuasa. Kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Mari melompat bersama-sama. Kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membuka kekuatan lawan. Sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membuka kekuatan lawan. Sebab ada kuasa, kuasa. Mari bernyanyilah hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membuka kekuatan lawan. Yang sanggup membuka kekuatan lawan. Sebab Dia sanggup kekuatan lawan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kalau pada malam hari ini kami boleh berkumpul. Kami mau memuji-Mu, kami menyembah-Mu, dan sebentar firman-Mu akan diberitakan. Urapi kami sekalian agar kuasa Roh Kudus boleh memenuhi hati dan hidup kami. Pimpinlah kami Tuhan, teranilah hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Kami persilakan Bapak Ibu untuk duduk. Puji Tuhan. Baik, malam hari ini kita akan bersama-sama membuka kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita membuka di dalam Matius pasal yang ke-14. Mari siapkan hati kita yang terbaik. Kita akan membaca firman Tuhan. Matius 14 ayat yang ke-22. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, Ia sendirian di situ. Ya, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya lanjutkan, kita membaca firman Tuhan hari ini bahwa Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu. Ya. Dan Yesus sendiri, Dia naik ke atas bukit dan Dia berdoa di tempat itu. Ini merupakan satu peristiwa, ada hal yang besar yang kita boleh lihat bahwa mengapa Yesus menyuruh murid-muridnya pergi dan Yesus berdoa.
Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca dalam ayat sebelumnya, ini menceritakan Yesus baru saja melakukan mujizat. Ketika orang banyak mengikutinya, 5.000 orang laki-laki mereka mengikut Tuhan dan mereka belum makan. Yesus tahu mereka lapar dan Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk memberikan orang banyak itu makan. Waktu itu hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Mujizat terjadi sehingga semua orang bisa makan sampai kenyang. Dan setelah terjadi peristiwa itu, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk berjalan. Ya. Mereka naik ke perahu, mendahului daripada kepergian Tuhan Yesus. Kita baca lagi ayat 24 dan selanjutnya. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ayat 28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu itu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini berjudul bertindak dengan iman. Kalau kita melihat sebelum Tuhan memerintahkan murid-muridnya untuk pergi naik perahu, Tuhan tahu memanggil murid-muridnya adalah para nelayan yang biasa dengan naik perahu. Mereka orang-orang yang sudah terbiasa dan terampil dalam naik perahu. Dan Tuhan sudah menyatakan kuasanya melalui mujizat 5 roti dan 2 ikan cukup untuk memberi makan 5.000 orang. Ini sudah seharusnya memberikan satu iman yang kuat bagi para murid-muridnya. Untuk mereka percaya bahwa dalam segala yang mustahil bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada amin? Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita aplikasikan firman Tuhan ini, demikianlah kehidupan kita. Pandemi COVID-19 masih terus ada di sekitar kita. Hari-hari ini pikiran, perkataan, percakapan maupun perasaan kita, kalau kita mau terbuka, sesungguhnya kita merasa ada sesuatu yang menekan dalam kehidupan kita akibat adanya pandemi COVID-19 ini. Segala sesuatu berubah, bekerja mengalami perubahan, beribadah mengalami perubahan, sekolah bagi anak-anak juga mengalami perubahan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengaplikasikan firman Tuhan ini, sebelum Tuhan izinkan para murid-muridnya itu naik perahu dan mengalami angin sakal, Tuhan sudah menyatakan kuasanya jauh lebih besar daripada apapun yang masalah dalam kehidupan ini. Bukankah kita sebagai anak Tuhan sudah percaya bahwa Tuhan kita juru selamat? Bukankah kita sudah percaya bahwa Tuhan itu maha penyembuh? Ada amin? Bukankah kita percaya bahwa Dia mampu melakukan segala perkara yang kita tidak bisa lakukan? Sama seperti murid-murid itu. Mereka memuji Allah, mereka bersyukur, mereka bergembira karena masalah telah diatasi oleh Tuhan. Ketika banyak orang lapar, Tuhan telah menyediakan mereka makanan, makan sampai kenyang. Dan perjalanan kehidupan mulai terjadi. Para murid yang terbiasa dengan naik perahu, mereka mulai berjalan atau mulai mendayung perahu mereka, dan angin sakal mulai bertiup. Angin yang cukup keras, mengombang-ambingkan, tidak mudah bagi mereka untuk menuju kepada tujuan daripada perjalanan mereka. Demikian juga dengan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara.
Jangan kita berpikir bahwa kehidupan kita akan selalu enak. Setelah kita jadi anak Tuhan, kita merasa seolah-olah tidak lagi ada masalah. Setelah kita menjadi orang percaya, kita terlalu yakin bahwa Tuhan sudah menjauhkan kita dari segala sesuatu yang mungkin tidak enak bagi kita. Dan kita berharap semuanya baik-baik, tidak mengalami kesakitan, tidak mengalami kekurangan, tidak mengalami tantangan atau masalah. Tapi bukan itu yang Tuhan kehendaki. Tuhan mau iman kita bertumbuh. Peristiwa ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus bertindak dengan iman seperti apa yang terjadi dalam peristiwa Yesus berjalan di atas air ini. Ketika kita hidup saat ini, kita menghadapi keadaan yang sulit, kita merasa apa yang kita lakukan tidak mampu untuk mengatasi persoalan kita. Keadaan yang sama yang dialami oleh para muridnya pada malam mereka naik perahu. Mereka adalah orang yang bisa menangkap ikan yang biasa naik kapal, tapi ketika mereka naik kapal, mereka menghadapi gelombang. Mereka diombang-ambingkan. Dan mereka mulai ketakutan, mereka mulai berseru. Apalagi ketika saat itu Yesus tidak ada bersama dengan dia. Hari ini Bapak Ibu Saudara, secara fisik mungkin kita sedang diuji. Secara mata kita tidak bisa melihat akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan tetap hadir dalam kehidupan kita. Sama seperti firman Tuhan yang kita sudah baca hari ini. Yesus berdoa bagi murid-muridnya. Yesus juga berdoa bagi kita, anak-anak Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi dia tahu para murid-muridnya sedang panik karena ada angin gelombang itu. Yesus pun tahu bahwa kehidupan kita saat ini membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal kita harus bertindak dengan. Yang pertama adalah mari sambut kedatangan Tuhan. Ketika murid-muridnya melihat Yesus berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai masalah justru membuat kita tidak bisa melihat kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin kita berpikir Tuhan itu tidak dekat dengan kita. Percayalah, waktu kita menghadapi masalah, waktu kita dalam keadaan yang sulit, waktu kita sedang sakit, Tuhan sangat dekat dengan kita. Yang setuju katakan amin. Ketika Tuhan tahu para murid menghadapi masalah, Dia menghampiri murid-muridnya dengan kuasanya yang tidak terbatas, yang bagi manusia tidak mungkin. Yesus berjalan di atas air, tetapi sayang sekali para murid-muridnya berseru dan berteriak ketakutan ketika Yesus datang. Mari Bapak Ibu Saudara, ketika kita sedang dalam keadaan yang membutuhkan pertolongan Tuhan, keadaan susah hari-hari ini, mungkin kita takut dengan keadaan seperti ini, kita menatap masa depan, kita juga takut. Mari percaya, Yesus sedang berjalan mendekat kepada kita. Berserulah dan sambutlah Dia. Yang kedua, kita melihat dalam ayat yang ke-28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu itu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ini satu tindakan iman yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tindakan iman yang pertama adalah percaya bahwa Tuhan peduli saat kita menghadapi keadaan. Tuhan akan selalu datang dan mari sambut kedatangan Dia. Yang kedua adalah mari kita keluar dari perahu kita. Sekalipun kita mungkin berpikir perahu kalau tidak mungkin bagi orang itu untuk bisa ada berjalan di atas air. Tetapi bersama Tuhan, kalau Tuhan bersama dengan kita, maka yang mustahil menjadi tidak mustahil. Mungkin dalam keadaan masalah, mungkin dalam keadaan kesulitan, tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, apapun yang Tuhan perintahkan, apalagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk melakukan tindakan-tindakan iman. Berani melayani, berani berkorban, berani memberikan yang terbaik. Secara manusia, logika kita berpikir, kalau kita terlalu banyak memberi buat Tuhan, kalau kita terlalu banyak melayani Tuhan, kalau kita terlalu banyak waktu kita dihabiskan untuk Tuhan, kapan waktu buat saya pribadi? Bapak Ibu Saudara, dari sini kita belajar.
Apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Kita harus keluar dari perahu kita. Memang kita harus datang mendekat kepada Dia. Melakukan apa yang Tuhan izinkan untuk kita alami dalam kehidupan kita. Kalau ini terjadi dalam kehidupan kita, bukankah ini satu perkara yang luar biasa? Bisa berjalan di atas air. Mari Bapak Ibu Saudara bayangkan, bagaimana kalau kita berjalan di atas air? Rasanya nggak mungkin. Tetapi apa yang tidak mungkin itu terjadi pada peristiwa itu. Melalui keadaan bencana, keadaan gelombang itu justru Petrus bisa berjalan di atas air. Hari ini ketika kita mungkin merasa kecil hati, ketika kita merasa sulit, mari kita ingat bahwa Tuhan sedang melatih kita untuk mengalami mujizat-Nya. Mujizat demi mujizat akan terjadi ketika iman kita bertindak. Yang setuju dengan saya katakan amin. Petrus berjalan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan panggil dalam hidup kita untuk melayani, layanilah dengan sungguh-sungguh. Jangan pernah berhenti, bahkan lakukan yang terbaik. Jangan ukur seolah-olah kita sudah membayar kesetiaan kita kepada Tuhan dengan cukup banyak atau cukup setia. Tetapi apa yang kita lakukan justru akan memberikan dampak yang besar bagi kita. Ketika Petrus dipanggil oleh Tuhan untuk datang menghampiri Yesus, Petrus datang dan dia bisa berjalan di atas air. Dia dimampukan untuk berjalan di atas sesuatu yang tidak bisa untuk berdiri. Kita akan dimampukan untuk melayani Tuhan di atas ketidakmampuan kita. Secara manusia kita nggak mampu, tapi kalau Tuhan memanggil kita, waktu kita berjalan dengan iman, maka yang mustahil menjadi tidak mustahil. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang ketiga adalah bertindak dengan iman. Kita lihat begini. Dalam ayat 30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Hal yang ketiga bertindak dengan iman adalah fokus kepada Tuhan. Jangan fokus kepada masalah. Petrus sudah mengawali dengan baik. Kehidupan Bapak Ibu Saudara dengan saya, kita juga sudah mengawali langkah iman dengan baik. Kita sudah percaya kepada Tuhan, kita hidup dekat dengan Tuhan, kita melayani Tuhan. Dan sesungguhnya kita harus tetap fokus kepada Tuhan. Apa yang dialami oleh Petrus ini menjadi pelajaran berharga bagi kita. Petrus sudah mampu berjalan di atas air, tetapi apa? Ketika ketakutan, perasaan lebih besar daripada iman percayanya, maka Petrus mulai tenggelam. Ketika kita menghadapi keadaan yang mungkin bagi kita membutuhkan iman yang kuat, tapi kita sudah mulai berpikir dengan akal budi kita, kita mulai berhitung-hitung, rasanya nggak mungkin, rasanya nggak bisa, rasanya kita terlalu kecil, rasanya kita terlalu kurang, rasanya nggak mampu. Maka di situ perlahan demi perlahan kita mulai tenggelam, sama seperti Petrus mulai tenggelam. Dan akhirnya apa? Petrus takut dan berkata, Tuhan tolonglah aku. Di sisi yang lain Bapak Ibu Saudara, kalau Petrus saat itu fokus kepada Tuhan, dia sudah melangkah dengan mengawali dengan baik. Dia melangkah lagi, saya yakin cerita akan berbeda. Petrus akan berjumpa dengan Tuhan di atas air. Mari Bapak Ibu Saudara gunakan firman Tuhan hari ini dalam kehidupan kita. Kita bukan menghafal ceritanya, tapi mari aplikasikan, mari terapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Setiap kita punya kesulitan, punya tantangan masing-masing. Yang pertama, tindakan iman kita adalah siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Hal yang harus kita tanamkan dalam hati kita, ketika ada masalah, berarti sebentar lagi Tuhan datang menghampiri kita. Hal yang kedua, ketika Tuhan sudah datang, maka kita harus keluar dari kenyamanan kita untuk percaya kepada Tuhan dengan sungguh dan hidup mendekat dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan poin yang ketiga adalah fokus kepada Tuhan. Jangan izinkan kekhawatiran, akal budi kita mulai mengganggu iman percaya kita dan itu bisa menyebabkan kita menjadi tenggelam. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bertindak dengan iman. Tahun ini kita sudah melihat bagaimana tangan Tuhan sudah menjaga dan melindungi kita dalam pandemi COVID yang begitu panjang sampai hari ini.
Tuhan masih melindungi dan memberikan kita tubuh yang sehat. Mari kita tetap percaya bahwa di dalam segala sesuatu Tuhan telah menaruh rencana yang baik dalam kehidupan kita. Saya akan tutup dengan satu ayat yang mengatakan dalam 1 Petrus ayat 5, 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Puji Tuhan. Waktu kita berserah kepada Tuhan, taruh kekhawatiran kita kepada Tuhan. Tuhan tahu kita punya kekhawatiran, tapi Tuhan mau kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Tuhan mau kita percaya Dia adalah pemelihara kehidupan kita. Pujilah Tuhan, mari kita akan melanjutkan ibadah doa kita pada malam hari ini. Saat kita memuji nama Tuhan, saat kita menyembah kepada Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Mari gunakan setiap pujian ini untuk membawa kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Waktu kita beribadah seperti saat ini, konsentrasi, fokus kepada Tuhan. Agar kita boleh mengerti, agar kita boleh menikmati kuasa Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Kita akan dimampukan untuk tidak tenggelam dalam masalah kita. Kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk berjalan di atas kemustahilan. Karena Dia adalah yang Maha Kuasa. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, hamba berdoa buat firman-Mu yang kami pelajari bersama-sama. Ketika Engkau sudah menjadi teladan bagi kami, Engkau mampu bisa berjalan di atas air. Dan Petrus sebagai muridnya juga diajak untuk berjalan di atas air. Tetapi pada akhirnya Petrus karena kekhawatiran dia tenggelam. Tuhan, kami akan ambil pelajaran yang baik dari firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk menyambut kedatangan-Mu. Tanda Engkau datang adalah ketika kami sedang menghadapi masalah ataupun kesulitan. Seringkali kami merasa ketika kami ada masalah Engkau jauh dengan kami. Tetapi sesungguhnya ketika kami sedang ada masalah, firman Tuhan mengajarkan kepada kami, Engkau datang mendekat kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Ajar kami untuk menyambut kedatangan-Mu. Ajar kami Tuhan untuk fokus dan percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Ya Rabbi ya Syanda. Kita akan melanjutkan pujian, kita akan menyembah kepada Tuhan. Saya serahkan kepada yang memimpin pujian. Amin. Haleluya. Ini adalah bentuk iman kami, iman percaya kami kepada Engkau Tuhan, bahwa Engkau selalu bekerja Tuhan di setiap di balik doa kami. Bapa, kami percaya Tuhan, sekalipun mungkin saat ini kami belum melihat Tuhan hasilnya, sekalipun kami belum merasakannya Tuhan, tapi kami percaya iman kami Tuhan ketika kami tertuju sama Engkau, pandangan kami fokusnya sama Tuhan. Engkau bekerja Tuhan Yesus, Engkau terus bekerja Tuhan dimanapun kami berada saat ini Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus, haleluya. Sebab Kau pribadi yang omnipresent Tuhan, Allah yang maha hadir Tuhan. Kau hadir dimanapun kami berada Bapa, depan kami, samping kami Tuhan, di dalam hati kami Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sikiaralaya bearalaya, sikiaralaya. Haleluya, haleluya. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst, our midst. I worship you, I worship you. Yes, kami percaya Tuhan, Kau hadir Tuhan, working in this place. I worship you, I worship you. Yes,
terjadi ya Bapa. You are healing every heart, Kau yang menyembuhkan setiap hati ya Bapa. I worship you. You are here touching every heart, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, filling every heart. I worship you. Mari deklarasikan pujian ini. Haleluya. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Hallelujah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. Faithfulness, that is who you are. Pemegang janji Tuhan, Kau Allah yang setia, tak pernah meninggalkan kami. Who you are. That is who you are. That is who you are. That is who you are. Hallelujah, yes. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when, yes, kami percaya Tuhan Yesus Kau terus bekerja Bapa, dan tak pernah beristirahat Tuhan Yesus. Percayalah Bapak Ibu Saudara, He's still working. He's working hard. Hallelujah. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God.
siapa Tuhan di dalam kehidupanmu. Jika Tuhan itu merupakan penyembuhmu, mari katakan Engkau adalah penyembuh kami Tuhan. Jika Engkau mengatakan bahwa Tuhan adalah penyedia setiap kebutuhan kami, mari nyatakan, deklarasikan saat ini. Tuhan akan bekerja sesuai apa yang Kau mau. Sebab Dia Allah yang luar biasa. Syria layabor, haleluya, haleluya. Allah yang memberikan kami damai sejahtera, Allah yang menyediakan segala kebutuhan hidup kami, Allah yang selalu menyembuhkan setiap kami sakit. Haleluya. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Yes. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Hallelujah, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Oh, we sing how great is our God. How great you are, how great is our God. Sing with me, how great is our God.
Ini alala ya bora lata sikiara lala ya diara lata sikiara lala. Selamatkan kami ya Tuhan, kami memerlukan Kau Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tahu Kau gak pernah Tuhan, kami tahu Kau gak pernah meninggalkan kami sekalipun kami meninggalkan Engkau Tuhan. Tapi kami mau Tuhan saat ini Tuhan membangun komitmen kami Tuhan, bahwa kami gak akan meninggalkan Engkau ya Bapa. Karena itu sekali lagi Bapa kami memohon Tuhan, selamatkanlah kami Tuhan. Oh Sena, 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 oh Sena. Amin, amin. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, betul Kaulah pembuka jalan kami, Kaulah pembuat jalan kami Tuhan. Kau yang memegang janji, Kaulah penerang jalan kami. Kau luar biasa Tuhan. Kami ingin taruh hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Izinkan kami berdoa bersama Tuhan, menaruh harapan kepadamu. Kami ingin berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Kami percaya Kaulah yang mampu menghilangkan, memusnahkan pandemi COVID ini dari dunia ini Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Kau hingga izinkan kami punya vaksin Tuhan. Lancarkanlah proses vaksinasi bagi kami yang sudah maupun belum Tuhan. Kau yang lancarkan semua vaksinasi ini Tuhan, sehingga semua tiap orang akan mendapatkan vaksinasi Tuhan, sehingga kami kuat menangani COVID-19 ini Tuhan. Dan kami percaya itu sesuai dengan perintah-Mu dan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga serahkan pemerintahan kami Tuhan. Kau yang berikan mereka akal, budi, hikmat Tuhan, hingga dapat membuat masyarakat ini tenang, teratur Tuhan, mengatasi permasalahan-permasalahan di dunia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, mereka yang sudah Kau tunjuk Tuhan, Kau juga berikan kesehatan pada teman-teman kami yang bertugas sebagai dinas kesehatan, pelayan masyarakat. Kau yang melindungi mereka Tuhan, sehingga mereka pun juga dapat mengayomi kami Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala kami Tuhan. Pakailah dia Tuhan, tuntunlah dia sebagai penuntun kami untuk menuju jalan kebenaran-Mu Tuhan. Berkati dia, sertai dia di tiap-tiap langkah Pak Gembala kami Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan untuk memberikan firman-firman-Mu, untuk menyebarkan firman-firman-Mu, sehingga membuat pencerahan terhadap kami Tuhan. Tuhan, kami serahkan juga keluarga Bapak Gembala kami dalam tangan-Mu. Kau yang tutup bungkus mereka semua Tuhan. Kau yang berikan kelancaran, kesuksesan apapun pekerjaan mereka Tuhan, sekolah, anak-anaknya Tuhan. Kau yang tutup bungkus mereka semua Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk seluruh gereja di dunia ini Tuhan, di bumi ini Tuhan, yang ingin membangun, membesarkan gerejanya. Kau yang lancarkan, Kau yang sukseskan itu semua. Kau yang sertai mereka dalam mencari dana dan lain-lain. Kau yang tutup bungkus mereka semua Tuhan, sehingga kami dapat memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk khususnya gereja ini Tuhan, GSC Apal Putih Tuhan. Perkembangannya Kau sertai Tuhan.
Kau yang lancarkan setiap acaranya Tuhan. Karena semua acara ini hanya untuk melayani-Mu Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Komunitas kami masing-masing, sekolah minggu, kaum wanita, PPYM, acaranya yang Kau lancarkan Tuhan. Persiapan apapun Kau buat sukses Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami ya Tuhan, yang bersekolah minggu. Kau berikan fokus pada mereka, Kau berikan hati, Kau berikan akal pikiran Tuhan, sehingga dapat mencerna firman-firman yang diberikan guru-gurunya. Kau berikan kesehatan juga pada semua umat-Mu Tuhan, dari yang oma-oma, opa-opa, anak muda, anak kecil Tuhan. Kami percaya Tuhan, kesehatan mereka ada dalam tangan-Mu Tuhan. Kau yang tutup bungkus mereka Tuhan, segala penyakit yang mereka rasakan atau segala pergumulan, Kau yang hilangkan Tuhan. Inilah Tuhan doa kami dan harapan kami. Izinkan kami keluar dari perahu kami Tuhan, menaruh percaya kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kalau pada hari ini kami kembali boleh beribadah, kami bisa memuji Tuhan. Dan kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu, hamba-Mu berdoa, Roh Kudus bekerja, memberkati kami. Setiap benih firman-Mu tertanam dalam tanah hati kami agar tumbuh berbuah, menghasilkan iman yang bertindak di dalam Engkau ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat kesempatan kami lebih dekat dengan-Mu. Kami menaikkan sembah kami kepada Tuhan, pengagungan kami kepada Tuhan. Semuanya kami berikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Dan kami boleh merasakan indah hadirat-Mu pada malam hari ini. Bapa, pada malam hari ini kami ada di bagian akhir dalam persekutuan kami. Kami percaya Tuhan akan terus menyertai kehidupan kami sampai selama-lamanya. Memberkati buat setiap hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini Tuhan. Yang memainkan alat musik, yang memimpin pujian, semua dipakai oleh Tuhan. Operator, semuanya Tuhan berkati. Terima kasih ya Bapa, Kau memberkati buat jemaat yang hadir, yang mengikuti ibadah doa pada malam hari ini. Kami percaya hidup mereka dimenangkan karena iman percaya kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita boleh mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Arahkan hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan yang memberkati dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Amen. Oleh karena kasih daripada Allah Bapa, kecintaan Yesus Kristus Tuhan kita, dan di dalam kuasa Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita sampai selama-lamanya, hingga Maranatha, Yesus datang kembali menjemput kita yang percaya. Haleluya. Amin.